Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat lancar, selamat berjumpa kembali ya dengan kami. Berbicara tentang kebocoran angin di bagian rem, tepatnya di mobil L300 ya, atau mobil apapun itu. Cuma kebetulan untuk kesempatan sore hari ini kita garap atau kita pegang mobil L300. Untuk keluhannya sendiri seperti yang kita dengarkan tadi ya, ketika pedal rem diinjak, terdengar suara berdesis di bagian booster atau blower. Selain keluhan muncul suara berdesis seperti itu ya, untuk keluhan lain yang dikeluhkan oleh driver atau pemilik mobil, untuk yang pertama jelas pengereman ya. Untuk pengeremannya kurang maksimal. Kemudian keluhan selanjutnya adalah pijakan, tepatnya pijakan pedal kaki terasa keras ya, atau membatu, kurang lebih seperti itu. Kemudian keluhan selanjutnya apabila terjadi kebocoran seperti ini ya, tepatnya suara berdesis setelah mobil disimpan atau diparkir seperti ini. Untuk di bagian pedal kaki, begitu pijakan pertama, untuk posisi pedal kakinya itu langsung keras ya, karena untuk angin di dalam booster, tepatnya di bagian sini ya, di dalam bulatan ini, untuk anginnya itu habis, makanya untuk pijakan pertama itu langsung keras. Padahal untuk normalnya ya, untuk normalnya rem mobil apapun itu, apabila mesin kondisi mati atau setelah disimpan ya untuk mobilnya, biasanya untuk 1 atau 2 pijakan itu masih terasa empuk. Tapi apabila terjadi kebocoran seperti ini, sudah dipastikan untuk posisi pijakan pertama itu langsung keras. Untuk keluhannya kurang lebih seperti itu ya. Untuk langkah selanjutnya kita proses penggantian seal booster ya. Karena untuk faktor atau penyebab seperti ini biasanya yang banyak kami temui ya, atau yang sering kami temui di sini, untuk sumber penyakitnya adalah dari bagian seal booster yang sudah aus atau sobek, tepatnya di dalam sini ya. Sambungan antara master rem atas, tepatnya ini, dan booster, tepatnya berada di tengah-tengah ini. Atau bisa saja ada faktor lain. Apabila memang kondisi seal boosternya itu masih bagus, tidak menutup kemungkinan untuk karet yang ada di dalam booster ini sudah mengalami sobek ya, atau bolong, kurang lebih seperti itu. Namun biasanya apabila kerusakan ya, kami jelaskan dulu sedikit di sini. Apabila kerusakan atau sumber penyakitnya itu dari bagian karet booster di dalam ya, tepatnya di dalam bulatan yang ini, biasanya tanpa dipijak pedal rem untuk suaranya itu muncul. Tapi apabila kerusakan atau sumber penyakitnya itu dari bagian seal booster, biasanya muncul bunyinya itu tiap kali pedal rem diinjak. Seperti contohnya mobil ini ya. Apabila pedal rem tidak diinjak, untuk suara desisnya itu tidak muncul. Namun ketika kami coba injak ya, tadi bisa kelihatan ketika kami injak pedalnya, untuk suaranya itu muncul. Dan kami di sini lebih curiga ya, untuk sumber penyakit seperti ini, untuk sumber keluhannya itu, sumber penyakitnya itu dari bagian seal booster yang kami jelaskan tadi. Oke, untuk lebih pastinya kita langsung coba bongkar ya, kita cek kondisi seal booster mobil L300 diesel yang kami tangani saat ini. Untuk membuka atau mengganti ya, tepatnya seal booster L300, di sini tidak terlalu ribet ya, karena kebetulan untuk bagian cover di sini, kalau aslinya pakai cover ya. Kita buka dulu covernya, karena kebetulan untuk mobil ini sudah tidak ada cover di bagian kunci kontak ya, tepatnya di bagian sini. Kita langsung membuka selang rem di sini, tepatnya 2 buah mur 10. Kemudian untuk selang ini, selang masuknya minyak rem juga kita buka. Untuk tahap terakhir nanti kita buka mur pengikat mur 12. Oke, lanjut. Untuk master remnya sudah kita lepas ya, atau kita bongkar. Dan untuk posisi seal booster yang kami jelaskan tadi ya, untuk posisinya tepatnya ada di bagian sini ya, bisa kelihatan ada karet seperti ini. Dan untuk kondisinya itu sudah sobek, bisa kelihatan ya. Untuk posisinya bagian atas ini ya, bisa kelihatan ketika pedal rem diinjak.
Bisa kelihatan ya. Untuk posisinya itu terbuka untuk posisi karetnya, dan sudah pastikan untuk kondisi anginnya itu bocor apabila pedal rem diinjak. Apabila posisi tidak diinjak, untuk kondisi seal atau karetnya itu masih rapat ya, makanya untuk suara desis anginnya itu tidak terdengar. Dan ketika kita injak untuk pedal kakinya, untuk kondisi karetnya itu terbuka, makanya untuk suaranya itu muncul. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses penggantian seal booster ya. Untuk melepasnya kita cukup mencongkel ya. Di sini ada platnya, plat penahan ya, bisa kelihatan di sini. Congkel menggunakan obeng atau apapun itu ya. Untuk terakhir setelah platnya lepas, kita tinggal congkel untuk posisi sealnya ya, bisa kelihatan. Untuk penampakan sealnya kurang lebih seperti ini ya, bisa kelihatan. Untuk posisinya sudah sobek seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan kembali seal yang baru. Untuk seal yang baru sudah kami sediakan ya di sini, bisa kelihatan untuk penampakannya. Untuk yang bekasnya, untuk lubangnya sendiri sudah besar ya, mungkin untuk usia pakainya sudah lama, makanya untuk karetnya sudah melar dan sudah sobek juga seperti yang kami katakan tadi ya. Sedikit yang harus diperhatikan dalam proses pemasangan seal booster ya, khususnya mobil 300 atau mobil apapun itu, konsepnya hampir sama ya. Yang harus diperhatikan adalah kondisi stud pendorong master rem ya, tepatnya yang ini, part yang ini mohon diperhatikan untuk posisinya itu atau kondisinya itu harus diusahakan bersih ya atau mulus, karena kelihatan tadi pas pembongkaran untuk posisinya itu sudah penuh dengan karat ya. Dan kita sudah lakukan pengamplasan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita proses pemasangan ya. Sini dalam proses pemasangan di sini tidak terlalu ribet ya. Kita cukup pasang untuk part yang ini, kita pasang ke sini. Dan untuk pendorong ya, tepatnya part yang ini diusahakan dikasih pelumas atau grease ya. Yang tujuan ketika dilakukan pergerakan ya atau gesekan ke bagian seal itu tidak gampang aus. Apabila bagian pendorong yang ini diberi grease atau stempel sealnya ini tidak terlalu ribet ya. Untuk posisinya kurang lebih seperti ini ya. Untuk posisi platnya itu berada di bagian dalam seperti ini. Kita pasang part yang ini, kemudian kita pasang bareng ya seperti ini. Apabila telah didorong sampai mentok ke bagian dalam sini, untuk langkah terakhir nanti kita proses pemasangan plat pengunci yang ini. Kita dorong menggunakan pipa atau kunci sok atau apapun itu ya. Intinya diameternya yang sama dengan seal seperti ini. Kita dorong ke sana sampai mentok ke bagian pinggulan yang ini. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Untuk pelumasnya kami menggunakan grease ya atau stempet. Kemudian proses pemasangannya kami mendorong menggunakan kunci sok seperti ini ya. Kawan-kawan bebas mau menggunakan pipa atau apapun itu. Cuma tadi kami tidak ambil video karena susah ya pegang kameranya. Cuma intinya kita dekatkan ke sini, kita tinggal dorong ya, karena tidak terlalu keras untuk proses pendorongannya. Cuma yang harus diperhatikan adalah pemberian grease atau pelumas di bagian tengah yang ini. Oke, untuk sealnya sudah terpasang ya. Untuk tahap terakhir kita pasang dulu untuk master remnya, tepatnya yang ini ya. Karena kebetulan untuk remnya sendiri tidak ada kelainan ya, tidak ada bocor. Hanya kita langsung pasang kembali untuk master remnya. Kemudian nanti kita coba tes hidupkan dan kita dengarkan suaranya. Apakah untuk penyakitnya sudah sembuh atau memang di bagian booster di dalam ini masih ada penyakit. Kita lanjut untuk master remnya sudah kita pasang ya. Kemudian untuk anginnya sendiri juga sudah kami buang. Mohon maaf ini kami lanjut malam hari ya, karena tadi kebetulan ngeberesin yang buru-buru dulu. Dan untuk hasilnya kita coba tes hidupkan mesinnya ya. Untuk suara berdesis ya atau suara angin bocor ketika pedal rem diinjak sudah tidak ada ya.
Dan untuk penyakitnya sendiri sudah sembuh, karena untuk sumber penyakitnya seperti prediksian kami hanya dari bagian seal booster yang sudah sobek seperti itu. Dan untuk perbedaannya sendiri jelas dari bagian pedal kaki ya. Untuk posisi diinjak itu jadi lebih empuk karena untuk posisi anginnya itu bekerja maksimal. Makanya ketika kita injak pedal kakinya, otomatis untuk pijakannya itu jadi lebih empuk atau lebih lembut, kurang lebih seperti itu. Dan untuk video tutorial kali ini dalam menangani kasus atau keluhan rem kurang pakem ya, atau kebocoran angin rem khususnya di mobil L300 diesel. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang punya kasus atau keluhan seperti ini, khususnya di mobil L300 diesel. Sampai jumpa dengan kami di video selanjutnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.